Halo guys, selamat datang kembali di catatan Twitter. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kejadian yang terjadi beberapa hari lalu ya. Ini lebih tepatnya sih kejadian soal kriminalitas ya, kriminalitas yang dilakukan oleh seseorang yang kebetulan statusnya adalah seperti keluarga gitu ya. Statusnya sebagai suami yang tega untuk menghabisi nyawa istrinya dengan cara memutilasi. Nah, kejadian ini sempat viral yang terjadi di Ciamis di Jawa Barat ya. Kita akan mencoba membahas itu sebentar. Oke, Ciamis, Jawa Barat. Kemarin itu ada berita seorang kepala keluarga menghabisi nyawa istrinya sendiri dengan cara yang sangat keji, yaitu dengan cara memutilasi. Nah, beberapa isu yang beredar, kenapa suami tersebut itu sampai melakukan tindakan seperti itu ada beberapa isu yang beredar. Yang pertama adalah isu yang beredar, background dari pelaku tersebut adalah seorang, bisa dikatakan calo ya, atau dia itu memiliki usaha sendiri tentang perdagangan ternak itu, kalau nggak salah sapi dan kambing gitu. Nah, usahanya tersebut itu sedang mengalami kemerosotan itu, atau sedang mengalami sedang goyang gitu ya istilahnya dalam usahanya itu, sehingga mengakibatkan pemikirannya nggak stabil gitu ya. Kemudian yang kedua, ini yang agak nggak masuk akal, tapi ini masih di beberapa daerah masih dipertahankan dengan pola-pola pikir seperti ini, masih dipercaya gitu ya, yaitu tentang adanya sebuah bisikan dari makhluk halus atau roh halus tentang bagaimana cara mendapatkan kekayaan secara cepat, singkat, atau instan gitu ya. Itu alasan yang kedua. Dan alasan yang ketiga atau isu yang ketiga adalah beredar informasi bahwa pelaku tersebut itu mungkin depresi ya, karena anaknya terlibat dalam kasus judi online yang mengakibatkan hutang sebanyak ratusan juta, kalau nggak salah sekitar 150 juta gitu ya. Nah, isu-isu yang beredar tersebut, ketiga isu yang beredar tersebut, saya pikir ada saling keterkaitannya ya, saya nggak tahu mana isu yang lebih kuat argumentasinya untuk dijadikan alasan pelaku. Tapi yang saya lihat adalah bahwa ketiganya memiliki korelasi, yaitu depresi ya, tentang depresi. Usahanya gagal, bangkrut, kemudian mungkin agak depresi, lalu mendapatkan halusinasi, seolah-olah mendapatkan bisikan halus untuk mendapatkan kekayaan dengan cara-cara yang sangat instan. Lalu ya, termasuk yang ketiga, yang terakhir tadi ya, bagaimana anaknya terjerat dengan permainan judi online atau slot yang sekarang sedang ramai. Ya, tentu saja itu membuat depresi kepada orang tuanya gitu. Nah, ratusan juta. Nah, yang ingin saya soroti adalah di sini fenomenanya menarik ya. Ketika saya dulu pernah mencoba untuk melakukan penelitian yang berbasis linguistik ya, lebih tepatnya seperti hermeneutik ya, seni memahami ya, hermeneutik. Saya menggunakan pendekatan yang dikembangkan oleh salah satu saintis ya, ilmu sosial, yaitu Jürgen Habermas ya, orang Jerman, dengan hermeneutiknya gitu. Ada namanya komunikasi yang terdistorsi ya, komunikasi yang terdistorsi. Tapi di sini kita harus membedakan menjadi dua gitu.
komunikasi yang terdistorsi. Maksudnya apa sih ya? Kehidupan kita di dalam cara kita berkehidupan ya, memahami sebuah realita yang ada itu ternyata itu adalah salah satu cara memahami gitu ya. Ketika kita misalnya melihat sebuah fenomena di depan mata kita, ya itu kan kita sedang berusaha untuk memahami, sedang berusaha untuk membaca gitu ya, membaca sebuah fenomena yang terjadi kemudian kita serap sebagai pemahaman gitu ya. Nah, cara-cara itu harus kita Jürgen Habermas ya maksudnya. Jürgen Habermas mengatakan itu adalah salah satu teknik hermeneutik gitu ya, membaca sebuah realitas yang ada gitu. Membaca sendiri bukan berarti membaca teks ya, ini memang membaca teks, tapi membaca teks di sini dimaksudkan lebih daripada membaca sebuah teks biasa gitu ya. Teks itu juga bisa diartikan sebagai sebuah pembacaan secara fenomena gitu ya, sama-sama membaca, sama-sama memahami gitu ya. Nah, kembali lagi ke hermeneutik tadi, saya akan bahas karena ada dua tadi ya, yang berbentuk massa, bagaimana sebuah teks itu bisa terdistorsi, sebuah teks itu bisa rusak gitu ya. Nah, di sini ada dua bagian yang perlu kita pahami. Ada yang berbentuk massa atau kelompok ya, dalam berbentuk kelompok, ada juga yang berbentuk individu. Nah, kalau yang berbentuk kelompok itu seperti misalnya orang normal, kemudian sebuah kelompok normal kemudian mencoba untuk didistorsi gitu ya, didistorsi artinya, atau misalnya dalam bahasa yang mudah dipahami adalah dicuci otaknya gitu ya. Jadi teks-teksnya itu dirusak gitu, oleh orang-orang luar gitu ya. Itu namanya pencucian otak gitu. Makanya ada istilahnya mungkin teroris itu kan, mereka sedang dicuci otaknya kemudian diminta untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada bentuk terorisme dan lain sebagainya. Nah, terorisme kan itu tidak berjalan sendirian sebenarnya ya. Ada sebuah kelompok yang mengendalikan. Nah, tapi saya tidak akan membahas itu terlalu panjang, karena yang saya akan bahas adalah yang satunya ya, yang berbentuk individu, di mana teks itu sudah rusak dari dalam. Dari dalam maksudnya cara kita memproduksi teks, cara kita memahami sesuatu itu memang sudah rusak dari dalam seperti itu. Nah, begitu juga yang terjadi pada pelaku tersebut ya, pelaku seorang suami yang tega untuk menghabisi nyawa istrinya sendirian. Ya, awalnya kan orang tersebut normal gitu kan, normal, usahanya juga bagus, kehidupan sosialnya juga normal dengan lingkungan sosialnya, tapi kemudian melakukan tindakan yang di luar dari nalar manusia normal gitu ya, tega menghabisi nyawa istrinya sendiri bahkan dengan cara yang sangat keji gitu ya. Nah, itu terjadi karena itu ada namanya depresi ya, ada namanya produksi teksnya, produksi pemahamannya yang ada pada suami itu sudah rusak dari dalam gitu ya. Nah, kerusakan ini tidak seperti kerusakan yang memang sengaja dirusak dari luar seperti pencucian otak, enggak ya, tapi memang sudah rusak dari dalam gitu. Artinya ada beberapa faktor yang menyebabkan itu rusak dari dalam gitu. Yang pertama adalah depresi tersebut ya, dengan segala apa yang dia hadapi, realita apa yang dihadapi gitu. Ternyata kemampuan untuk memahami sebuah realita yang ada dari bapak tersebut itu enggak mampu gitu ya, enggak mampu, di luar dari batas maksimalnya gitu ya, sehingga terjadi sebuah luapan pemahaman emosional, pemahaman fenomena atau pemahaman realitas itu yang tidak tertampung gitu, sehingga bisa dikatakan depresi gitu. Depresi itu ya, seperti itu. Kemudian ada satu momentum biasanya ya, faktor yang lain, ada satu momentum yang secara mendadak itu mengakibatkan pelaku atau orang-orang yang memang mengalami seperti itu hilang akal gitu ya, hilang akal sehat.
Ya, ini kejadiannya mirip seperti beberapa waktu yang lalu ada seorang perempuan yang sampai menjadi gila karena ditinggal oleh kekasihnya dan lain sebagainya. Itu sebenarnya hampir mirip seperti itu ya. Nah, itu dia alasan, ini menurut pribadi saya, menurut opini pribadi saya, alasan kenapa bapak tersebut pelaku tersebut itu sampai mengalami gangguan mental seperti itu ya. Ya, ini disebut dengan gangguan mental ya, karena berhubungan dengan neurosis ya, neurosis. Berhubungan dengan saraf otak yang tidak mampu untuk memahami sebuah realita yang ada, untuk mengakses kemudian memproses sebuah realita yang ada, karena di luar batas maksimalnya. Itu artinya beliau sudah, teksnya sudah rusak dari dalam. Itu yang disebut dengan distorsi seperti itu ya. Jadi ada dua, ada yang dirusak dari luar ya, seperti contohnya adalah pencucian otak. Kemudian ada yang memang teksnya rusak dari dalam gitu, seperti misalnya gangguan saraf otak gitu ya, atau neurosis gitu. Nah, itu dia ya, semoga saja tidak ada lagi hal-hal seperti ini yang mengakibatkan nyawa orang terbuang dengan cara apa ya, tidak semestinya gitu.